Pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur buat pagi hari ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, terus menjadi doa dan harapan saya, semua kita tetap tinggal dalam pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-22, satu perikop di sana. Tapi pagi ini saya hanya akan membacakan satu ayat dari ayat yang ke-22. Bapak Ibu jika tidak keberatan, bisa membaca secara keseluruhan satu perikop ini. Saya bacakan firman Tuhan di ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Saudara, saya yakin setiap kita pasti tahu cerita tentang Nuh ini. Kita tahu bahwa Nuh mendapat perintah atau Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera dari kayu gofir. Dan menarik jika kita memperhatikan bagian ukuran dari bahtera yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun ini, yakni dicatat dalam firman Tuhan, bahtera itu harus 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Yang jika itu kita konvertkan ke meter, maka ukuran bahtera itu kira-kira berukuran sekitar 137 meter panjangnya, dan sekitar 20-an meter lebarnya, dan hampir 14 meter tingginya. Jadi saudara, ukuran bahtera ini bisa kita bayangkan lebih besar dari ukuran lapangan sepak bola, yang kira-kira besarannya hanya sekitar 110 meter. Nah saudara, pertanyaannya, bagaimana caranya Nuh mengadakan kayu-kayu gofir itu sampai ke tempat dia akan membangun bahtera itu? Dia potong kayunya pakai apa? Lalu kemudian dia mengangkut kayu-kayu itu sampai ke tempat dia akan membangun pakai apa? Peralatan apa yang dia gunakan pada waktu itu? Mengingat waktu zaman dulu belum sama seperti zaman sekarang yang apa-apa serba mudah, apa-apa serba ada alat berat untuk bisa mempermudah pekerjaan manusia. Zaman dulu kira-kira kalau untuk alat potong kayu hanya yang saya tahu adalah kapak pada zaman itu. Nah bagaimana caranya Nuh bisa membangun sebuah bahtera yang sebesar itu? Lalu kemudian berapa banyak waktu yang Nuh butuhkan untuk bisa menyelesaikan pembangunan bahtera itu? Bisa kita bayangkan saudara, dari sisi manusia ini sebuah proyek yang sangat besar. Bahkan mungkin ini sebuah proyek yang tidak masuk di akal, mustahil untuk bisa diselesaikan. Bahkan dalam tradisi orang Yahudi yang pernah saya pelajari, dipercaya bahwa Nuh ini membutuhkan waktu sekitar 120 tahun untuk bisa menyelesaikan pembangunan bahtera itu. Dan saya berpikir bahwa rasanya hal ini bisa kita percaya, karena firman Tuhan bahkan mencatat bahwa ketika bahtera itu selesai, ketika air bah itu datang, Nuh pada waktu itu berumur 600 tahun. Jadi cukup masuk di akal jika waktu itu dia membangun bahtera membutuhkan waktu 120 tahun. Tapi saudara, dalam waktu yang panjang itu dengan tugas yang Tuhan embankan kepadanya, ternyata bukan berhenti sampai di situ saja. Misi ini ternyata belum selesai sampai di sini saja. Ternyata tidak hanya sekedar pembangunan bahtera yang besar dengan peralatan yang mungkin sangat terbatas pada waktu itu, tapi Allah pun masih melanjutkan perintahnya dengan menyuruh Nuh membawa masuk segala jenis binatang ke dalam bahtera yang dia bangun itu. Saudara, dalam logika saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berpikir ada berapa banyak jenis binatang yang Allah ciptakan di bawah kolong langit ini? Ada berapa banyak spesies, amfibi, reptil, mamalia, burung yang Tuhan ciptakan di bawah kolong langit ini? Apakah adalah hal yang mudah untuk membawa masuk semua binatang-binatang itu ke dalam bahtera? Saya membayangkan untuk membawa masuk seekor ayam saja ke dalam bahtera, rasanya itu bukan hal yang mudah saudara, karena ayam bisa lari dan terbang kemana-mana. Apalagi kalau membawa masuk seekor soang, bisa-bisa Nuh dikejar dan dipatok oleh soang itu. Itu baru hewan pemeliharaan. Bagaimana dengan hewan-hewan buas lainnya? Bagaimana jika Nuh akan membawa masuk singa, harimau, macan, buaya, dan binatang-binatang buas yang lain? Pasti bukan hal yang mudah. Tapi kalaupun seandainya semuanya ternyata berhasil dibawa masuk ke dalam bahtera itu, persoalan selanjutnya adalah bagaimana Nuh memelihara kehidupan semua binatang-binatang itu selama masa air bah itu terjadi. Berapa banyak waktu setiap harinya untuk dia harus mengurusi hewan-hewan ini, dia harus memberi makan, merawat, membersihkan kandang-kandangnya. Jika air bah itu berlangsung selama 1 tahun penuh, kita hitung mulai dari saat hujan mulai awal pertama turun sampai air bah surut dan bumi betul-betul kering, dicatat di firman Tuhan membutuhkan waktu hampir 1 tahun penuh. Rasanya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang enak atau pekerjaan yang menyenangkan bagi Nuh dan keluarganya, karena setiap hari mereka harus mengerjakan itu. Nah saudara, pertanyaan untuk kita pagi hari ini, jika kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita diperhadapkan hal yang seperti ini, yang sepertinya tidak masuk di akal kita, yang rasanya berat untuk kita lakukan, yang rasanya mustahil untuk diselesaikan, kira-kira apakah yang akan kita lakukan?
Saya pikir mungkin bisa saja kita berpikir bahwa Tuhan, jangan saya, mendingan Tuhan pilih orang lain saja. Bisa jadi mungkin kita akan langsung menyerah di jalan dan kita akan kata, Tuhan jangan saya Tuhan, pilih orang lain saja. Lebih baik saya mati tenggelam bersama dengan air bah itu daripada Tuhan suruh saya untuk harus membangun bahtera dan saya harus mengerjakan setiap hari pekerjaan mengurusi hewan dan lain sebagainya. Lebih baik Tuhan pilih orang lain saja. Tapi saudara, tidak demikian ternyata yang dicatat dalam firman Tuhan oleh apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22 ini menjelaskan apa yang Nuh lakukan dengan perintah Tuhan kepadanya itu. Dengan sangat jelas firman Tuhan mencatat bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Garis bawahi, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara, Nuh tidak menyerah hanya karena kelihatannya hal-hal itu berat atau mustahil untuk dilakukan. Tapi seperti yang Tuhan suruh atau Tuhan perintahkan, itu yang Nuh lakukan satu persatu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saudara, mari tarik pelajaran berharga dari kisah Nuh ini. Untuk setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita, lakukanlah tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan suruh kita lakukan A, jangan coba lakukan yang B. Jangan coba tawar dan menawar dengan Tuhan. Jangan hanya karena kelihatannya Tuhan ini terlalu sulit, Tuhan ini terlalu berat, maka Tuhan suruh A, kita coba-coba melakukan untuk yang B. Karena saudara, perlu kita ingat dan perlu kita pahami bahwa ketika Tuhan memberikan satu perintah, maka tidak serta-merta hanya perintah saja. Percayalah bahwa kalau Tuhan kasih kita perintah, pasti itu satu paket juga dengan petunjuk untuk bagaimana kita bisa melakukannya. Perhatikan di satu perikop tentang kisah Nuh ini di pasal yang ke-6 mulai dari ayat ke-9. Di situ Bapak Ibu kalau membaca kita akan mendapati bahwa ketika Tuhan kasih perintah kepada Nuh untuk bangun bahtera, jangan sangat jelas pun di ayat-ayat ini dicatat bahwa Tuhan juga menguraikan bagian-bagian yang harus Nuh kerjakan. Maka Nuh tidak kerja dengan sendirian, maka Nuh tidak bekerja dengan kebingungan. Tapi waktu Tuhan kasih dia perintah, Tuhan juga tuntun dia untuk apa yang harus dia lakukan. Maka saudara, untuk kita semua pagi hari ini, jangan takut dan merasa kewalahan ketika kita terima perintah dari Tuhan. Lakukan saja tepat seperti yang Tuhan perintahkan, karena pasti perintah yang Tuhan kasih itu juga lengkap dengan tuntunan dan petunjuk ilahi untuk saya dan saudara melakukannya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih kepada Tuhan yang berfirman kepada kami pagi hari ini, untuk setiap ketetapan-Mu di hidup kami, untuk setiap firman-Mu, untuk setiap perintah-Mu bagi kami. Tuhan, tolong ajar kami untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kami akan melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan memampukan kami menyelesaikan setiap tugas-tugas yang Engkau embankan dalam hidup kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, tolong pimpin hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Melangkahlah bersama dengan kami dalam segala aktivitas kegiatan. Tuhan beserta dan Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.